Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pendahuluan pada mata kuliah analisis deret waktu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu deret waktu, kemudian bagaimana mendeskripsikan data deret waktu, kemudian pola-pola atau variasi apa saja yang ada pada deret waktu, dan yang terakhir adalah tahapan dalam pemodelan deret waktu. Oke, pertama kita akan membahas apa itu data deret waktu. Jadi data deret waktu itu adalah data atau pengamatan dari suatu peubah tertentu yang disusun menurut urutan waktu. Nah, waktunya ini bisa harian, bisa bulanan, bisa mingguan, bisa tahunan, dan sebagainya. Bisa jam, ya, tiap jam diukur bisa juga. Nah, kemudian Box-Jenkins ini menambahkan bahwa selisih waktu antar pengamatan ini adalah sama. Jadi harus sama. Misalkan diamatinya setiap jam, ya harus setiap jam sekali. Tidak bisa pengamatan pertama setiap jam, kemudian pengamatan berikutnya 2 jam sekali, kemudian kembali lagi ke 1 jam sekali, nggak bisa. Jadi harus sama selisih waktu antar pengamatannya. Jadi misalkan bulanan, ya selalu bulanan terus, harus semuanya terisi. Jadi di sini misalkan kalau deret waktunya dilakukan secara mingguan pengamatannya, maka selisih waktu antar pengamatan sama, yaitu 7 hari atau seminggu gitu ya. Nah, jangka waktu pengamatannya ini tergantung ilmu dan pola data. Apa yang dipelajari pada deret waktu tersebut. Misalkan kalau suhu itu biasanya harian. Kemudian kalau inflasi misalkan itu biasanya ada yang bulanan, ada yang tahun, dan lain sebagainya. Jadi tergantung data apa yang diamati. Ini adalah contoh data deret waktu. Ada dari ekonomi. Ini misalkan harga saham misalkan, atau IHSG itu ya, indeks, itu biasanya harian. Kemudian ada data ekspor, ini bulanan. Kemudian rata-rata income itu juga bulanan. Kemudian profit itu tahunan. Kemudian dari data fisikal itu seperti meteorologi. Nah, ini ada curah hujan, suhu, kemudian ada kelembapan, ada kecepatan angin, dan sebagainya. Kemudian dari marketing, misalkan itu ada penjualan, perencanaan produksi, harga produk ini ya, dan sebagainya. Kemudian demografi juga ada data time series-nya seperti jumlah penduduk. Kemudian jumlah pengangguran misalkan. Kemudian pada proses kontrol ini juga ada. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi perubahan pada proses produksi. Nah, biasanya ini kita pelajari pada bidang statistical quality control. Kemudian ada binary proses, ini pada teori komunikasi. Contoh yang lain misalkan pada bisnis, ini ada harga minyak, stok beras, dan sebagainya. Kemudian ada pertanian, ini misalkan jumlah ekspor hasil pertanian, ada impor, ada hasil panen. Termasuk di sini juga ada erosi, debit air. Ini mungkin masuk pertanian karena erosi dan debit air ini juga berpengaruh pada pertanian, seperti pada hasil panen. Kemudian di meteorologi tadi sudah ya, ada curah hujan, suhu, kecepatan angin,
kemudian kelembapan udara, dan sebagainya. Kemudian di ekologi ini ada polusi. Polusi ini biasanya diukur dalam bentuk kadar suatu zat ya, atau suatu gas atau apa ya itu namanya, seperti CO, kemudian apalagi dan sebagainya seperti itu. Kemudian habitat, misalkan jumlah burung pemakan ulat. Nah, ini juga nanti biasanya dipelajari juga untuk berkaitan juga dengan pertanian ini nanti. Kemudian pada kedokteran ini biasanya diukur juga atau dihitung jumlah penderita demam berdarah. Kemudian bisa juga diukur tekanan darah, kemudian kandungan gula dan kolesterol. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menentukan data time series, ini satuan atau jangka waktunya, jangka waktu pengamatannya harus sama, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian tidak ada data hilang. Nah, jenis data deret waktu ini ada dua macam, yaitu kontinu dan diskrit. Selanjutnya, metode pengukuran dari kontinu ke diskrit ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah di jumlah. Misalkan curah hujan itu diukur setiap hari, harian. Nah, itu bisa dijumlahkan menjadi curah hujan bulanan. Atau suhu itu juga diukur mungkin per jam diukurnya, kemudian dicari rata-ratanya. Umumnya sih yang ada di beberapa sumber data itu yang ada adalah rata-rata suhu atau rata-rata temperatur. Kemudian titik, jadi dari beberapa waktu itu diambil suatu titik, misalkan saham itu diambil pada waktu penutupan. Jadi saham itu kan selalu berubah-ubah nilainya selama 1 hari gitu ya. Nah, itu diambil di satu titik, misalkan harga saham pada saat penutupan, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita punya data deret waktu, ini mau diapakan gitu ya. Nah, pada data deret waktu itu kita bisa menganalisis diantaranya seperti deskripsi. Jadi ini yang paling utama, yang paling pertama dilakukan pada data deret waktu itu adalah deskripsi. Jadi kita bisa mengetahui nanti pola data itu seperti apa, itu dari deskripsi ini. Nah, deskripsi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat plot data. Plot data ini adalah plot dengan sumbu mendatarnya adalah waktu dan sumbu tegaknya itu adalah variabel yang diamati pada setiap waktu, pada setiap periode. Kemudian perlu juga dibuat plot antar lab. Nah, di sini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara data deret waktu yang ke T dengan data deret waktu yang ke T-I. Ini berjalan dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, dari plot inilah nanti kita bisa mengetahui kira-kira model apa yang tepat untuk memodelkan data deret waktu tersebut. Nah, kemudian dari data deret waktu itu kita bisa memodelkan ada dua macam modelnya, yaitu model deterministik dan model stokastik. Dan modelnya pun juga ada model linier dan model non-linier. Dan nanti dari model yang sudah terbentuk itu nanti bisa kita gunakan untuk melakukan peramalan. Jadi biasanya nanti dari input itu adalah datanya, kemudian kita buat modelnya, dan untuk menghasilkan output, di mana output ini adalah hasil ramalannya. Dari data deret waktu juga bisa kita buat simulasinya.
apa yang ingin ketahui, biasanya dari model itu juga bisa kita simulasikan kejadian-kejadian yang ingin kita ketahui. Kemudian pada deret waktu itu bisa juga kita mencari hubungan sebab akibat menggunakan satu atau lebih data deret waktu. Biasanya lebih dari satu ya, karena untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih gitu ya, sehingga dari hubungan sebab akibat ini nanti kita bisa menjelaskan tentang deret waktu tersebut. Data deret waktu juga bisa kita temui di pengendalian mutu. Nah, ini digunakan untuk mengontrol apakah mutunya masih dalam kendali. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi deskripsi data itu, deskripsi pada deret waktu itu adalah menggunakan plot data deret waktu. Jadi di sini sumbu datarnya adalah waktu dan sumbu tegaknya adalah nilai Y pada waktu ke T. Kemudian juga bisa kita gambarkan scatter plot di mana sumbu datarnya adalah YT minus I, sumbu tegaknya adalah nilai YT. Nah, ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara YT dengan YT minus I. Oke, ini data plot ini sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Oke, nanti bisa dilihat di sana. Ada data curah hujan. Nah, ini curah hujannya tahunan ya. Sebenarnya curah hujan itu dihitung setiap hari, kemudian bisa dibuat bulanan, bisa juga dibuat tahunan. Bisa dengan cara dijumlahkan atau bisa dengan cara di rata-rata. Kemudian ini adalah plot color property dari proses kimia. Yang berikutnya adalah sumber variasi atau pola data deret waktu. Jadi kalau kita membuat plot data deret waktu, itu ada beberapa pola yang mungkin, yaitu yang pertama adalah pola irregular fluctuation atau acak secara horizontal. Nah, ini tidak ada tren. Nah, biasanya ini sisaan sehingga bisa acak atau bisa dimodelkan dengan ARMA. Kemudian yang kedua polanya adalah tren. Jadi tren ini bisa tren linier, liniernya bisa naik atau bisa turun, bisa juga kuadrat atau bisa bentuk-bentuk yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pola musiman. Jadi pada pola musiman ini ada pola berulang dalam jangka waktu yang sama. Misalkan 6 bulan sekali atau setahun sekali itu polanya sama. Kemudian pola siklis ini sama dengan musiman, tapi periodenya lebih lama. Misalkan siklus bisnis itu bisa 5-7 tahun. Ini adalah contoh pola yang irregular fluctuation, jadi berfluktuasi, tidak ada pola tertentu yang muncul di sini. Jadi irregular atau tidak beraturan itu ya. Nah, ini adalah ada pola tren. Pola trennya di sini masih linier ya. Bisa kita tarik kira-kira ini linier. Nah, ini adalah pola musiman. Nah, ini musimannya tahunan ini ya. Jadi membentuk pola musiman tahunan. Nah, kemudian di sini
ada beberapa pola yang muncul di dalam satu data deret waktu. Ini ada tren, ya trennya naik. Ini juga tren naik. Kemudian ada musimannya juga. Jadi ini ada naik turun lagi. Ini ada pola musiman. Kemudian ada juga yang namanya ini intervensi. Intervensi itu ada kejadian khusus yang menyebabkan nilai dari data time series itu berubah cukup tajam gitu ya. Jadi di sini ini kalau nggak salah karena ada bom di WTC itu ini adalah data penerbangan. Jadi ketika ada ketika ada bom WTC itu maka ini langsung turun cukup drastis gitu ya. Jauh dari data-data yang lainnya ini. Nah, ini berbagai macam pola yang bisa kita temui di data time series. Nah, nanti coba kalian amati masing-masing data, masing-masing plot ini kira-kira polanya apa gitu ya. Nah, ini kita juga bisa membuat plot dua data time series ya. Ini ada data sales, data penjualan, dan data iklan atau advertising. Nah, di sini terlihat polanya itu ada kesamaan. Jadi ini naik, kemudian turun, naik lagi, turun. Jadi ini ketika advertising-nya itu naik, penjualannya juga naik. Tapi ketika turun advertising-nya, maka penjualan atau sales-nya juga turun. Nah, ini bisa kita modelkan, bisa menggunakan Armax. Jadi nanti salah satu variabel, misalkan advertising-nya itu sebagai variabel eksogennya. Atau bisa juga kita modelkan dengan menggunakan vektor autoregresif. Karena ada dua variabel, atau ada dua data time series. Nah, dari pola itu kita bisa menentukan model. Jadi, jika polanya itu adalah irregular, maka kita bisa menggunakan model konstan atau model pemulusan. Kemudian apabila polanya itu ada tren, maka kita bisa menggunakan model linier, model kuadrat, eksponensial, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pada pola musiman itu kita bisa menggunakan model sinus atau model musiman juga. Kemudian pola siklus itu kita bisa menggunakan model sinus, model kosinus, dan model atau analisis harmonik. Nah, kapan kita perlu masuk ke model stokastik? Kita akan masuk ke model stokastik apabila asumsi model deterministik, yaitu autoregresi antarsisaan tidak terpenuhi, maka kita akan masuk ke model stokastik. Nah, ini kalau itu tadi yang sebelumnya ini kalau modelnya deterministik ya. Kemudian kalau kita masuk ke model stokastik, ini polanya juga menentukan model yang digunakan. Kalau polanya adalah irregular, pola yang tidak beraturan, maka kita gunakan model ARMA. Kemudian jika ada tren, maka kita gunakan model ARIMA. Kemudian jika ada musiman, pola musiman, maka kita gunakan model ARIMA musiman. Kemudian siklus itu juga kita gunakan model siklus.
Kemudian secara umum kita punya 3 langkah utama dalam proses pemodelan pada data time series. Yang pertama adalah model specification atau identification. Jadi ini kita menentukan berdasarkan ACF, PACF, dan plot juga. Ini untuk menentukan kira-kira modelnya apa, gitu ya. Apakah R, kalau R itu ordernya berapa, apakah MA atau ARIMA dan sebagainya. Di sini juga kita bisa menentukan kira-kira ordernya berapa. Kemudian setelah kita menentukan, nah di sini nanti modelnya bisa lebih dari 1. Setelah kita menentukan model yang kira-kira sesuai, kita melakukan model fitting atau pendugaan parameter dari model yang sudah kita tentukan pada langkah pertama. Dan selanjutnya setelah kita mendapatkan pendugaan parameter, maka kita melakukan model diagnostik. Kita melihat apakah asumsi-asumsi pada pemodelan itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, apabila dari model diagnostik itu kita masih menemukan ketidaklayakan, maka kita kembali lagi ke langkah yang pertama. Dilanjutkan ke langkah kedua, ketiga, demikian seterusnya, sampai kita dapatkan model yang layak. Nah, ini kira-kira secara umum yang sudah saya jelaskan tadi. Pada model identifikasi itu kita bisa membuat plot, kemudian menentukan polanya dari plot ini tadi ya. Kemudian kita menguji stasionaritas, baik itu ragam maupun rata-ratanya. Kemudian kita hitung, kita cari ACF dan PACF-nya. Nah, dari ACF dan PACF-nya ini kita bisa menentukan model tentatif. Ini boleh lebih dari 1 model. Kemudian kita lakukan pendugaan parameter dan melakukan uji parameter. Dan berikutnya adalah uji diagnostik. Ini yang kita uji biasanya apakah masih ada autokorelasi pada sisaan. Jika masih ada, berarti modelnya belum layak, maka masih perlu kita cari model yang lain. Kemudian kita perlu uji juga sebaran normal sisaan, apakah sisaannya menyebar normal. Nah, misalkan model layaknya itu lebih dari 1, maka kita gunakan AIC. Kita pilih model yang memiliki AIC yang paling kecil. Nah, setelah kita dapatkan model yang terbaik, maka kita gunakan model terbaik tadi untuk melakukan peramalan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama atau pendahuluan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.